Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dan Rahel. Ia memiliki 11 saudara laki-laki, termasuk Benyamin, yang merupakan saudara kandungnya. Nabi Yusuf sangat dicintai oleh ayahnya, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya yang iri padanya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dimulai ketika ia masih anak-anak, ketika ia bermimpi melihat 11 bintang matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini kemudian ia sampaikan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memahami hal ini sebagai tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kelak putranya akan menjadi seorang nabi dan mendapatkan kemuliaan. Supaya saudara-saudara yang lain tidak iri, maka Nabi Yakub alaihissalam berpesan agar Nabi Yusuf alaihissalam tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Saudara-saudara Nabi Yusuf iri terhadapnya karena mereka merasa bahwa Nabi Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayahnya dibanding mereka. Padahal mereka satu golongan atau kelompok yang kuat, mereka merencanakan untuk membunuh atau membuang Nabi Yusuf ke tempat yang jauh. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf bermain di luar. Ayahnya menyetujui dengan syarat mereka menjaga Nabi Yusuf dengan baik. Namun, mereka mengkhianati janji mereka dan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur kosong. Mereka kemudian kembali ke rumah dengan membawa baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah, dan berbohong bahwa ia telah dimakan oleh serigala. Ayahnya yaitu Nabi Yakub sangat sedih dan menangis hingga buta. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh sekelompok musafir yang lewat dan mengambil air dari sumur. Mereka menemukan Nabi Yusuf dan membawanya ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat istana yang bernama Aziz. Ia memperlakukan Nabi Yusuf dengan baik dan memberinya pendidikan yang baik. Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Istri Aziz, yang disebut Zulaikha, tertarik padanya dan mencoba menggoda dan memaksa Nabi Yusuf untuk berbuat dosa. Nabi Yusuf menolak dan berlari keluar dari kamar. Dalam keadaan panik, Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf hingga robek. Ketika Aziz datang, Zulaikha menuduh Nabi Yusuf yang mencoba menggodanya. Nabi Yusuf membantah tuduhan itu, tetapi Aziz tidak percaya padanya. Ia memutuskan untuk memenjarakan Nabi Yusuf agar tidak menimbulkan fitnah lagi. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan yang bermimpi tentang nasib mereka. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan ilham dari Allah. Ia juga menyampaikan dakwah tentang tauhid dan risalah kepada mereka. Salah satu dari mereka dibebaskan dan menjadi pelayan raja, sedangkan yang lainnya dieksekusi sesuai dengan tafsiran Nabi Yusuf. Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya kering. Ia meminta penjelasan dari para ahli. Namun, tidak ada yang dapat memberikan tafsiran yang meyakinkan. Pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf teringat akan keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Ia kemudian mengambil izin untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan menceritakan mimpi raja kepadanya. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja sebagai pertanda, akan datang 7 tahun masa subur diikuti oleh 7 tahun masa paceklik. Ia juga memberikan saran agar raja menyiapkan persediaan makanan selama masa subur untuk mengantisipasi masa paceklik. Pelayan raja menyampaikan tafsiran dan saran Nabi Yusuf kepada raja yang sangat terkesan dan ingin bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara setelah terbukti tidak bersalah atas tuduhan Zulaikha. Raja Mesir memecat Kitfir, pejabat kerajaan yang dahulu memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam, dan menggantikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penggantinya. Setelah Kitfir meninggal, maka Raja Mesir menikahkan Zulaikha dengan Nabi Yusuf, maka semenjak saat itu Zulaikha resmi menjadi istri Nabi Yusuf. Dari pernikahan ini Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai 2 orang putra. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri dalam urusan pangan di Mesir pada usia 30 tahun. Negeri Mesir dilanda paceklik, kekeringan. Negeri Syam tempat tinggal Nabi Yakub pun sama. Kondisi ini membuat Nabi Yakub mengutus seluruh putranya kecuali Benyamin, agar pergi ke Mesir menemui penanggung jawab produksi dan pengolahan makanan kerajaan, untuk meminta izin agar boleh membeli makanan. Sesampainya di Mesir, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya. Nabi Yusuf mencari Benyamin adik kesayangan yang ternyata tidak turut serta. Nabi Yusuf alaihissalam mencari akal supaya dapat bertemu dengan Benyamin, yang kala itu tidak ikut serta menemuinya untuk membeli makanan kepadanya.
maka dijebaklah kakak-kakaknya dengan tujuan mereka adalah mata-mata, dan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, mereka harus membawa Benyamin kepadanya, dan jika tidak mereka tidak akan mendapat jatah gandum lagi. Mereka pun berusaha membawa Benyamin agar dapat membuktikan bahwa mereka bukan mata-mata dan agar mendapatkan gandum lagi darinya. Saudara Nabi Yusuf berhasil membujuk ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihi salam untuk membawa Benyamin ke Mesir dengan syarat harus menjaganya. Setelah mereka sampai, Nabi Yusuf membawa Benyamin ke tempatnya. Nabi Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan." Nabi Yusuf pun menyuruh Benyamin untuk tidak menceritakan hal ini kepada mereka, dan Nabi Yusuf telah bersepakat dengan Benyamin bahwa ia akan membuat siasat supaya Benyamin tetap tinggal bersamanya. Nabi Yusuf membuat rencana agar Benyamin tetap tinggal bersamanya, dengan menaruh sebuah cangkir emas ke dalam karung kepunyaan Benyamin, dan hukum yang berlaku pada masa itu, bahwa mencuri hukumannya akan menjadi budak. Setelah mereka berpisah dari tempat Nabi Yusuf, tiba-tiba terdengar ada orang yang berseru memanggil mereka dan bahwa mereka kehilangan cangkir emas. Lalu diperiksalah setiap karung mereka, dan ditemukan cangkir emas tersebut di dalam karung Benyamin. Maka mereka pun pulang tanpa Benyamin, dan Benyamin pun tinggal bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara-saudara Nabi Yusuf pulang tanpa Benyamin. Setelah mereka sampai di rumah, mereka mengabarkan tentang Benyamin yang tidak ikut pulang kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub pun kembali sedih dan ia pun berpaling dari mereka. Lalu ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesusahan dan kesedihannya, dan Nabi Yakub pun yakin bahwa mimpi Nabi Yusuf itu benar. Ia masih tetap hidup, dan ia menyuruh anak-anaknya untuk mencari berita tentang Nabi Yusuf dan Benyamin saudara sekandungnya. Lalu mereka pun berangkat menuju Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang kembali ke tempatnya. Mereka meminta belas kasihan kepadanya karena ditimpa kesengsaraan yakni kelaparan, dan mereka hanya membawa barang yang tidak berharga, yang dimana setiap orang akan menolaknya, karena mutunya sangat rendah sekali. Akhirnya Nabi Yusuf pun timbul rasa kasihan kepada mereka dan timbullah rasa sayangnya. Nabi Yusuf menyinggung perbuatan masa lalu mereka, lalu mereka pun meneliti dan memperhatikan secara seksama tingkah lakunya. Mereka pun bertanya, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Ia pun menjawab, "Akulah Yusuf." Setelah mereka mengetahui bahwa Al-Aziz ialah Yusuf saudaranya, mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang berbuat dosa." Nabi Yusuf menjawab, "Tidak ada cercaan untuk kalian hari ini, semoga Allah mengampuni kalian dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang." Lalu Nabi Yusuf menanyakan kepada mereka tentang kabar ayahnya, dan mereka menjawab bahwa matanya rabun dan tidak dapat melihat dengan jelas. Nabi Yusuf menyuruh mereka untuk membawa gamisnya, dan berkata, "Sesungguhnya pada baju itu terdapat bau surga, dan dengan meletakkan di wajah ayahku maka ia akan dapat melihat lagi, dan bawalah keluarga kalian semua kepadaku." Dan mereka pun beranjak pulang. Ketika mereka keluar dari negeri Mesir, Nabi Yakub berkata kepada anak dan cucunya yang ada bersamanya, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, bau berasal dari gamis yang dibawa saudara Nabi Yusuf, yang tercium oleh Nabi Yakub karena dibawa oleh angin berkat kekuasaan Allah dari jarak 3 hari atau lebih dari itu." Sekiranya keluarganya berkata, "Sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu yang disebabkan oleh kecintaan yang berlebihan terhadap Yusuf, dan harapanmu yang tak pernah padam, sekalipun sudah lama masanya." Dan akhirnya mereka pun telah sampai. Maka diletakkan baju itu ke wajahnya Nabi Yakub, lalu ia dapat melihat lagi. Setelah Yahya meletakkan gamis dari Nabi Yusuf di wajahnya, ia berkata, "Tidaklah aku katakan pada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui." Dan mereka pun meminta maaf, dan mengakui bahwa mereka bersalah. Nabi Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagi kalian kepada Robku, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Mereka semua pun berangkat menuju Mesir, dan Nabi Yusuf beserta pembesar-pembesar negeri Mesir lainnya keluar untuk menjemput kedatangan mereka. Mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, ia memeluk ayah dan ibunya, lalu ia duduk di atas singgasana, dan ia menaikkan ayah dan ibunya, yaitu mendudukan kedua orang tuanya, ke atas singgasana sejajar dengannya, dan mereka merebahkan diri.
yaitu kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, kepada Yusuf seraya bersujud. Yang dimaksud sujud dengan membungkukkan badan, bukannya sujud dalam arti meletakkan kening. Cara itu merupakan penghormatan yang berlaku pada zamannya. Nabi Yusuf berkata, "Wahai ayahku, ini adalah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan." Ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub tinggal bersamanya selama 20 tahun atau 17 tahun, kemudian Nabi Yakub menjelang ajalnya dan berwasiat untuk dikebumikan dekat ayahnya yaitu Nabi Ishak, dan ia pun melaksanakannya sesuai tempat yang diisyaratkannya. Nabi Yusuf pun kembali ke Mesir setelah Nabi Yakub meninggal. Dan ketika urusannya telah sempurna, ia mengetahui dirinya tidak akan abadi dalam keadaan demikian. Ia ingin hijrah ke kerajaan yang abadi yaitu akhirat, seraya ia bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah ia berdoa, ia hidup hanya seminggu. Kemudian ia wafat di usia 120 tahun.